Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu membahas chapter 2 yang berjudul Understand the Human yang beranggotakan pertama saya sendiri Fatahillah Lisani, kemudian Huryati Putri, Ibnu Qodama Mutawakil, Jian Amalia Afdar, dan M. Habil. Materi yang pertama yaitu input-output channel dalam interaksi manusia komputer dan contoh. Pengertian dari input-output channel. Saluran input-output atau input-output channel adalah media atau cara yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya dalam memberikan input dan menerima output. Interaksi seseorang dengan dunia luar terjadi melalui informasi yang diterima dan dikirim, seperti input dan output. Dua, dalam interaksi dengan komputer pengguna. Menerima informasi yang dikeluarkan oleh komputer dan ditanggapi dengan memberikan masukan ke komputer. Jadi, keluaran pengguna menjadi masukan dan sebaliknya. Dan input manusia terjadi terutama melalui indera dan output melalui kontrol motor dari efektor. Contoh input-output channel, manusia dianggap sebagai pengolah informasi, kemudian saluran inputnya adalah panca indera, dengan beberapa lebih penting dari yang lain untuk HCI ini, penglihatan yang utama. Kemudian saluran keluarannya adalah efektor manusia, misalnya seperti anggota badan, jari, kepala, dan sistem vokal. 3 indera utama manusia yang berhubungan dengan IMK ini, yang pertama yaitu penglihatan, kedua pendengaran, tiga peraba. Pertama, input-output channel penglihatan. Penglihatan manusia adalah aktivitas yang sangat kompleks dengan berbagai keterbatasan fisik dan persepsi. Namun itulah adalah sumber informasi utama bagi kebanyakan orang. Mata adalah mekanisme untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Cahaya dipantulkan dari benda-benda di dunia dan bayangannya difokuskan terbalik di bagian belakang mata. Reseptor di mata mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Kedua, input-output channel pendengaran. Suara dapat menyampaikan sejumlah besar informasi. Ini jarang digunakan untuk potensinya dalam desain antarmuka, biasanya terbatas pada suara peringatan dan notifikasi. Pengecualiannya adalah multimedia yang dapat mencakup musik, komentar suara, dan efek suara. Namun, telinga dapat membedakan perubahan suara yang cukup dan dapat mengenali suara yang familiar tanpa memusatkan perhatian pada sumber suara. Ini menunjukkan bahwa suara dapat digunakan lebih luas dalam desain antarmuka untuk menyampaikan informasi tentang status sistem. 3. Input-output channel peraba. Indera ketiga dan yang terakhir yang kita pertimbangkan adalah peraba, yaitu kulit. Meskipun indera ini sering dianggap kurang penting daripada penglihatan dan pendengaran, kita tidak dapat membayangkan hidup tanpa indera peraba ini. Sentuhan memberikan kita informasi penting tentang lingkungan. Aparat sentuhan berbeda dari penglihatan dan pendengaran karena tidak terlokalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huryati Putri. Saya Huryati Putri akan menjelaskan materi kedua, yaitu Human Memory. Definisi memori. Memori adalah bagian kedua dari model manusia sebagai sistem pemrosesan informasi. Secara umum, seseorang dapat mendefinisikan memori sebagai penggunaan pengalaman masa lalu untuk mempengaruhi atau mempengaruhi perilaku manusia. Model penyimpanan multimemori menjelaskan bagaimana proses model tahap ACI saling berhubungan. Yang kedua, penyimpanan memori manusia. Yang pertama, ada otak kiri. Otak kiri dapat mengolah kata-kata, melakukan analisis, logika, sekuensial, tugas sederhana, dan otak kiri harus diajarkan. Yang kedua yaitu otak kanan. Otak kanan dapat mengolah gambar dan pola, situasi keseluruhan, hubungan spasial, paralel, adegan kompleks, dan otak kanan tidak perlu pengajaran. Selanjutnya tentang memori. Memori adalah kemampuan untuk menyandikan, menyimpan, dan mengingat informasi, pengalaman masa lalu di otak. Yang pertama yaitu encoding. Encoding adalah suatu proses pembuatan representasi mental dari informasi. Ini juga bisa berarti mentransfer dari jangka pendek ke jangka panjang. Yang kedua ada storing. Storing merupakan proses menempatkan informasi yang disandikan ke dalam penyimpanan yang relatif permanen untuk dipanggil kembali nanti. Yang ketiga yaitu ada remembering, yaitu proses
mengambil kembali apa yang telah disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, dari mana memori berasal? Memori tidak terletak pada satu bagian tertentu dari otak, tetapi sebaliknya, ada proses otak yang luas di mana berbagai bagian otak bekerja satu sama lain, atau sering disebut dengan proses distribusi. Misalnya, saat mengendarai sepeda, seluruh proses direkonstruksi oleh otak di area yang berbeda. Memori tentang cara mengoperasikan sepeda berasal dari satu area. Memori jalur jalan berasal dari area lain. Memori aturan keselamatan sepeda berasal dari area lain. Dan perasaan gugup saat hampir jatuh atau terbentur berasal dari bagian otak yang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Yang pertama ada memori sensorik atau sensory memory. Yang kedua ada memori jangka panjang atau long term memory. Yang ketiga yaitu memori jangka pendek atau short term memory. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Qodama. Kepada Ibnu dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan membacakan subbab dari chapter 2, yaitu tentang sensory memory. Sensory memory ini terdiri dari beberapa, yaitu ada iconic memory, echoic memory, dan haptic memory. Sekarang tentang sensory memory. Memori sensorik ini bertindak sebagai penyangga rangsangan yang diterima melalui indera. Adapun jenisnya yaitu memori ikonik untuk rangsangan visual, memori gema untuk rangsangan aural atau pendengaran. Yang ketiga, memori haptik untuk sentuhan atau peraba. Apa itu memori sensorik? Memori sensorik merupakan elemen memori jangka pendek yang berkemampuan untuk melihat suatu barang sejenak dan kemudian mengingat seperti apa bentuknya. Biasanya memori ini diproses sekitar 200-500 milidetik setelah objek diterima. Agar apapun yang dapat memasuki ingatan kita itu harus ditangkap oleh indera kita. Melalui panca indera seperti rasa, sentuhan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Memori sensorik memanfaatkan panca indera untuk mengingat. Adapun durasi dari memori sensorik seperti pada gambar berikut. Biasanya durasi dari penglihatan berlangsung 0,5 detik, ekoik atau pendengaran 3-4 detik, hepatik atau sentuhan kurang dari 1 detik. Sekarang kita masuki jenis memori sensorik. Seperti yang dijelaskan tadi, memori sensorik terdapat 3, yaitu ikonik, gema, dan haptik. Ikonik itu merupakan memori visual yang menyimpan informasi dari apa yang kita tangkap dari penglihatan. Biasanya durasinya sangat pendek, yaitu tahan informasi hanya dalam milidetik sebelum memudar. Kata ikonik sendiri mengacu pada ikon yang merupakan representasi dari gambar atau bergambar. Memori ikonik melibatkan memori rangsang visual. Begitulah cara otak mengingat gambar yang telah kita lihat. Misalnya, kita melihat sebuah objek di ruangan tempat sekarang, lalu pejamkan mata kita, maka kita pasti akan melihat seperti apa objek itu dalam pikiran kita. Yang kedua itu memori gema atau penglihatan. Memori gema adalah yang kedua itu memori gema atau pendengaran. Memori gema adalah memori sensorik yang mencatat khusus untuk informasi pendengaran atau suara. Setelah stimulus mendengar suara disimpan dalam memori sehingga dapat diproses dan dipahami. Adapun ciri khususnya yaitu
eh, memori sensorik sesaat dari rangsangan pendengaran. Jika perhatian di tempat lain, suara dan kata masih dapat diingat dalam 3 atau 4 detik. Gemma. Contoh menonton TV dan ditanyai pertanyaan. Memori Gemma diperlukan untuk memahami banyak suara terutama yang terlibat dalam ucapan. Kita dapat memahami sebuah kata sampai kita telah mendengar semua suara. Jadi informasi pendengaran harus disimpan untuk waktu yang cukup sampai semua suara yang terlibat telah diterima. Contoh dari memori Gemma yaitu seperti seseorang mengajukan pertanyaan kepada kita, pasti kita bertanya kepada orang yang menanya tadi untuk mengulang pertanyaan tersebut. Karena kita tidak bisa mengingat banyak suara sekaligus. Yang ketiga ada memori haptik. Memori haptik adalah bentuk sensorik khusus untuk rangsangan sentuhan. Memori haptik digunakan secara teratur saat menilai kekuatan yang diperlukan untuk mencengkram dan berinteraksi dengan objek yang sudah dikenal. Itu juga dapat mempengaruhi interaksi seorang dengan objek baru dengan ukuran dan kepadatan yang tampaknya serupa. Memori haptik merupakan memori sensorik mengacu pada ingatan data yang diperoleh dengan sentuhan oleh stimulus yang disajikan. Mirip dengan memori ikonik visual, jejak informasi yang diperoleh secara haptik berumur pendek dan cenderung membusuk, kira-kira 2 detik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Seri selanjutnya yaitu memori jangka panjang. Apa itu memori jangka panjang? Di sini kita menyimpan informasi faktual, pengetahuan, pengalaman, dan aturan perilaku prosedural serta faktanya, dan segala sesuatu yang kita ketahui. Memori jangka panjang dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk durasi yang berpotensi tak terbatas. Terkadang seumur hidup. Kapasitas dari memori jangka panjang ini tak terkira besarnya. Kemudian karakteristik memori jangka panjang, yang pertama yaitu fungsinya mengatur dan menyimpan info, bentuk penyimpanan yang lebih pasif daripada memori kerja. Kedua, kapasitas yang tak terbatas, di mana orang dewasa rata-rata memiliki 100 miliar neuron yang masing-masing dapat memuat mungkin 5.000 hingga 10.000 koneksi sinaptik dengan neuron lain, yaitu 500 triliun hingga 1.000 triliun sinapsis. Durasinya dianggap sebagian bersifat permanen. Kemudian jenis memori jangka panjang, tipe 1, memori eksplisit. Memori deklaratif adalah jenis memori jangka panjang yang juga dikenal sebagai memori eksplisit. Di dalam ingatan inilah kita menyimpan ingatan tentang fakta. Kemampuan Anda untuk mengingat alamat, lokasi garasi parkir, nama persimpangan, nomor telepon, dan pengalaman yang Anda alami di restoran adalah bagian dari memori deklaratif. Kemudian jenis memori eksplisit lainnya, memori episodik. Ingatan episodik mewakili ingatan kita tentang pengalaman dan peristiwa tertentu dalam waktu, yang darinya kita dapat mengkonstruksi peristiwa aktual yang terjadi pada titik tertentu dalam hidup kita. Kemudian memori semantik. Memori semantik mencakup hal-hal yang merupakan pengetahuan umum, seperti nama warna, bunyi huruf, ibu kota negara, dan fakta dasar yang diperoleh seumur hidup. Memori semantik adalah ingatan akan fakta-fakta yang dikumpulkan sejak kita masih muda. Kemudian tipe yang kedua, memori implisit. Memori implisit adalah memori yang dapat dipanggil kembali secara tidak sadar. Ini juga dikenal sebagai memori prosedural. Ini adalah memori keterampilan dan bagaimana melakukan sesuatu, terutama gerakan bagian tubuh dan penggunaan benda atau mesin. Memori ini adalah memori yang diperoleh melalui pengulangan dan latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jian Amalia Afdar. Saya Jian Amalia Afdar akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai short term memory atau memori jangka pendek. Yang pertama, memori jangka pendek itu disebut juga memori kerja. Itu semua yang ada dipikirkan saat ini. Yang ketiga, butuh waktu kurang dari 1 menit untuk diproses. 4. Ini adalah informasi yang kami simpan saat melakukan proses lain. 5. Cenderung menghilang sangat cepat kecuali kita berusaha mengingatnya. 6. Memiliki kapasitas informasi yang terbatas.
7. Digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan secara sekilas. 8. Tahan data hingga 70 menit hingga 200 menit. Berikut ini adalah gambaran dari short term memory, di mana otak kita itu cenderung menyimpan musik, gambar, dan kata-kata yang mana informasi tersebut hanya tersimpan berlangsung selama 20-30 detik. Selanjutnya ada contoh dari memori jangka pendek. Di sini untuk panjang urutan dalam urutannya yaitu 265, 789, 258, 70, 41 itu akan sulit diingat. Jadi untuk lebih mudah diingat, dibagilah angka tersebut menjadi 33, yaitu 265, 789, 258, 70, 41. Sehingga rata-rata orang mengingatkan kurang lebih 7-12 digit. Selanjutnya itu perbedaan antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Pada kapasitas memori jangka pendek, itu tersimpan rata-rata kurang lebih 7-12 item, sedangkan pada memori jangka panjang itu luas tak terhitung. Untuk durasi memori jangka pendek kurang dari 20 detik jika tidak dilatih, sedangkan memori jangka panjang untuk durasinya mungkin seumur hidup. Contoh selanjutnya dari memori jangka pendek yaitu ketika kita mencari nomor telepon dan mengingatnya cukup lama untuk dapat mengulanginya. Sedangkan contoh untuk memori jangka panjang yaitu Anda akan ingat rumah tempat tinggal di saat berusia 7 tahun. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Habil. Baik, saya M. Habil, NIM 20076052, akan melanjutkan materi tentang materi sub 2.6, yaitu tentang faktor umum yang mempengaruhi memori. Faktor umum yang mempengaruhi memori diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mempertahankan, yaitu tergantung pada jejak ingatan yang lebih baik yang ditinggalkan di otak oleh pengalaman masa lalu. Yang kedua, ada kesehatan yang baik. Seseorang dengan kesehatan yang baik akan dapat mempertahankan materi yang dipelajari dengan lebih baik daripada orang dengan kesehatan yang buruk atau orang yang kurang sehat. Orang dengan kesehatan yang lebih baik, pengertian atau memiliki lebih banyak keberanian atau potensi untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sedangkan orang yang memiliki kesehatan yang buruk atau orang yang kurang sehat tidak memiliki keberanian atau selalu berpikir negatif dalam pikiran itu. Jadi kesehatan yang baik adalah hal yang terpenting yang mempengaruhi daya ingat. Yang ketiga, usia pelajar. Anak-anak yang masih muda dapat mengingat lebih baik daripada orang yang sudah tua. Setiap orang mengatakan seseorang adalah siswa atau belajar seumur hidup mereka. Tapi tetap saja anak muda akan lebih mudah mengingat sesuatu daripada orang yang sudah tua. Yang keempat, kedewasaan. Anak-anak yang sangat kecil tidak dapat mengingat materi yang kompleks. Saat pergi ke sekolah, seseorang belajar sesuatu hal yang baru sesuai tingkat pikirannya. Ketika seseorang pergi ke perguruan tinggi, seseorang itu telah memiliki tingkat kedewasaan yang sudah meningkat dibandingkan seseorang yang pergi ke sekolah. Jadi, setiap generasi tingkat kedewasaan meningkat sesuai pikiran. Jadi, kedewasaan juga berpengaruh terhadap memori manusia. Yang kelima yaitu kesediaan mengingat. Kesediaan untuk mengingat
akan membantu retensi yang lebih baik. Manusia harus belajar setiap hari tentang topik itu agar lebih kuat ingatannya tentang topik tersebut. Maksudnya, manusia harus belajar mengulang pelajaran agar ingatannya lebih baik tentang hal tersebut. Yang keenam yaitu kecerdasan. Orang yang lebih cerdas akan memiliki ingatan yang lebih baik daripada orang yang kurang cerdas. Orang yang memiliki antusiasme atau antusias untuk belajar sesuatu yang baru, maka orang itu akan memiliki ingatan yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu minat. Jika seseorang lebih tertarik terhadap sesuatu, maka dia akan belajar dan mempertahankannya atau mengingatnya dengan lebih baik. Beberapa orang memiliki minat di bidang dokter, beberapa orang memiliki minat di bidang teknik. Jadi manusia harus menjalani atau mempelajari sesuai dengan minat agar ingatannya lebih baik tentang hal yang dipelajari tersebut. Jadi, minat juga sangat berpengaruh terhadap memori atau ingatan manusia. Yang kedelapan yaitu belajar berlebihan. Pembelajaran yang berlebihan akan menghasilkan ingatan yang lebih baik. Manusia juga harus mempelajari lebih banyak eksperimen atau cara-cara praktis. Jika hal tertentu yang harus dipelajari secara praktis, maka hal tersebut akan selalu diingat atau hal tersebut akan disimpan dalam memori jangka panjang. Yang kesembilan yaitu kecepatan belajar. Pembelajaran yang lebih cepat akan menghasilkan retensi atau ingatan yang lebih baik. Jadi kecepatan belajar itu emang bergantung kepada setiap orang. Beberapa orang memiliki kecepatan belajar yang cepat, beberapa orang perlu waktu atau butuh waktu untuk mempelajari sesuatu hal yang baru atau suatu hal teknis yang baru. Tetapi pembelajaran yang lebih cepat akan menghasilkan daya ingatan yang lebih baik. Yang ke-10 yaitu kebermaknaan materi. Materi yang bermakna akan tetap ada dalam ingatan kita untuk waktu yang lama. Berbeda dengan materi yang tidak terbukti kebenarannya atau materi omong kosong atau materi yang tidak masuk akal, maka tidak akan disimpan lama dalam memori kita. Sedangkan memori yang memiliki makna atau yang masuk akal maka akan tersimpan lama di dalam memori manusia. Yang terakhir, faktor umum yang mempengaruhi memori adalah tidur atau istirahat. Tidur atau istirahat segera setelah belajar akan memperkuat koneksi di otak dan akan membantu menjernihkan ingatan manusia. Jadi, tidur atau istirahat sangat diperlukan agar ingatan manusia lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.